Bentar. Nah, udah di record. Servisnya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi di materi study group mobile development terakhir ini kita bakal masuk ke Firebase. Sebelumnya kami juga dari eh, pihak mentor udah nyediain sebelumnya waktu hari kapan kemarin? Hari Selasa ya. Open discuss buat kalian yang sekiranya asing banget sama Firebase itu kan. Kalau misalkan belum pernah sama sekali apa sih Firebase nggak pernah dengar gitu kan. Kemarin kami nyediain kalau misalkan kalian mau nanya gitu. Makanya di study group kalian itu supaya lebih langsung tahu gitu, nggak terlalu bingung lagi gitu sama Firebase. Nah untuk slide ini tuh dibuat sama Bang Darel ya. Nanti juga Bang Darel bakal join, cuman sekarang lagi ada kesibukan dulu, jadi aku gantiin dulu sebentar. Oke, ini link PPT-nya kalau misalkan kalian mau lihat PPT-nya secara langsung, bisa di-scan. Ntar juga bakal dibagian di akhir, cuma kalau misalkan mau lihat sekarang bisa di-scan aja PPT-nya. Oke. Nah, ya. Oke, kita masuk ke introduction teman-teman. Jadi sebagai bagian kecil dari Google, kita kan Google Developer Group ya, on campus di Telkom. Tentu em, dalam pengembangan aplikasi mobile itu kita perlu tahu bagaimana caranya kita menyimpan suatu data gitu, mengelola lebih tepatnya, memanage suatu data dalam sebuah aplikasi gitu. Mungkin kalau yang secara primitif, mungkin aku nyebutnya, atau secara tradisional gitu kan kita biasanya ngolah di kayak di MySQL atau misalkan di hmm, platform lain yang sifatnya lokal gitu. Nah, karena kita di dalam lingkup Google, makanya lo Google tuh ada suatu platform yang memang dia tuh tempat untuk mengelola data gitu, tanpa harus bersifat lokal. Dia udah jadi udah di apa namanya? Udah disimpan di server Google tuh kita hanya perlu mengaksesnya aja gitu. Ini adalah namanya Firebase. Jadi Firebase itu pada dasarnya adalah sebuah back-end as a service yang mempermudah eh, proses itu berproses apa namanya service ke back-endnya gitu. Makanya dengan Firebase ini kita nggak perlu khawatir lagi buat ngelola back-end dari awal. Kayak kita kan bikin sebuah aplikasi itu tampilannya misalnya kita bikin slicing itu aplikasi mobile. Kita bikin tampilannya slicing, em, terus juga bikin berbagai halaman, bikin berbagai fitur gitu. Tapi kan itu belum bisa difungsikan gitu, belum bisa diinteraksi, belum bisa digunakan. Misalkan ada fitur em, menambahkan post misalkan, ngepost itu ada aplikasi sosial media, kalian bikin aplikasi sosial media, pengen menambahkan post, kalian masih bikin as a front end-nya gitu, masih cuman kalau di tab dia bakal muncul suatu box misalkan buat input data, terus kalau disimpan, di save gitu, dia bakal muncul sebagai tampilannya. Nah, tapi kan itu hanya sebuah tampilan ya, hanya permukaan lah istilahnya. Belum sampai ke datanya, ke belakangnya. Kayak kita menyimpan data yang tadi itu, datanya nggak kesimpan, teman-teman. Cuman ada di permukaannya aja, cuman ada di tahap uh, surface-nya gitu. So, Firebase tuh ngebantu kalian buat mengelola back-end-nya supaya kalian bisa dengan mudah untuk uh, apa namanya menyimpan data ataupun mengelola back-end untuk aplikasi kalian gitu. Nah, fitur dari Firebase itu banyak teman-teman. Ada autentikasi, ada penyimpanan data secara real time, ada notifikasi, ada pemantauan crash, dan banyak-banyak lagi. So, Firebase ini adalah suatu platform yang powerful dari Google yang benar-benar nyediain banyak fitur, banyak service dari dia yang bikin developer tuh dibikin nyaman Fungsi. lah sama sama si Firebase ini untuk ngelola sebuah aplikasi gitu. Nah, kenapa Firebase? Pertama, efisiensi waktu, tidak perlu membangun backend dari awal. Kayak yang pernah aku bilang ya, ketika kita ngebangun backend dari awal secara primitif atau secara tradisional gitu, itu kan kita
step by stepnya tuh panjang banget ya. Mulai dari nyiapin platformnya, nyiapin frameworknya mau pakai apa. Misalkan kita mau pakai Laravel misalkan, mau pakai Laravel, mau pakai database mau pakai MySQL, PHP admin gitu. Itu kan step by step ya, kayak benar-benar menggunakan template yang berbeda itu kan, menggunakan em, bahasa yang berbeda gitu, dan juga menggunakan tempat yang berbeda gitu untuk menyimpannya. Nah, kalau misalkan yang Firebase itu efisiensi waktu karena kita nggak perlu mondar-mandir ke sana ke sini, tapi di dalam satu platform kita udah bisa mengelola semua itu gitu. Itu juga integrasinya mudah karena di Firebase tuh dia udah nyediain berbagai apa namanya device atau platform yang dia bisa integrasiin gitu, mulai dari Android, iOS gitu sampai web juga ada. Ketika kita misalkan bikin sebuah project Firebase itu, ntar si Firebase-nya bakal nanya gitu, ini kamu bikin aplikasi itu aplikasi apa aja gitu basicnya, apakah aplikasi web, apa aplikasi mobile gitu, mobile pun apakah di Android apa iOS gitu. Jadi dipermudah lah oleh Firebase untuk integrasinya. Terus juga ada fitur real time, jadi ketika kita eh, tadi misalkan kita ngupload gitu, mencoba suatu fitur ngupload misalkan, itu tuh dia bakal langsung kesimpan di Firebase, di datanya gitu, disimpan di database-nya, dan ketika kita akses pun langsung muncul gitu di aplikasinya tanpa kita perlu nunggu dulu buat aktifin apapun itu kan. Kalau kita misalkan pakai lokal ya, kalau kita misalkan pakai MySQL, pakai PHP admin gitu kan, kita perlu ngaktifin dulu tuh misalkan pakai XAMPP gitu, terus juga pakai aplikasi lainnya gitu. Jadi tanpa perlu setting apapun, Firebase tuh udah real time gitu untuk pengelolaan datanya gitu. Terus juga ada skalabilitas. Nah, karena dia tuh adalah service dari Google ya, kita nggak perlu pusing buat mikirin nanti ke depannya kalau misalkan banyak pengguna atau banyak data yang masuk kayak gimana, ya itu udah jadi urusan Google gitu. Kita nggak perlu memikirkan pusing hal itu. Cuman mungkin kalau misalkan udah melampaui limit yang diberikan oleh Google, ada sedikit eh, apa namanya deals yang harus dibayar gitu, dan berbayar jadinya gitu. Nggak ada gratisnya lagi gitu. Ada gratis cuman di limit oleh Google nih teman-teman. Jadi nggak sepenuhnya gratis itu. Karena mungkin untuk apa ya fitur yang se-powerful itu dari Firebase dibikin gratis terlalu ini mungkin ya, terlalu menguntungkan developer ya. Tapi juga aku kurang setuju sih kalau misalkan Google membatasi apa tadi, membatasi kreativitas dan juga membatasi penggunaan dari usernya gitu, gitu. Tapi ya itu balik lagi ke bisnis dari Google-nya sebenarnya. Jadi dengan skalabilitas kita nggak perlu mikirin lagi ke depannya si Firebase itu bakal kayak gimana untuk penampungan datanya gitu. Nah, ini ada layanan gratis dan premium yang tadi aku bilang kan. Dari yang gratis tuh biasanya dia nyediain yang Firestore buat kita nyimpen database itu gratis. Terus juga ada fitur autentikasi itu juga gratis, sama apa ya, sama notifikasi. Notifikasi juga gratis. Yang premium tuh kalau nggak salah dia fitur buat store image kayak gitu, store file. Itu dia udah nggak gratis. Dulu gratis waktu setahun yang lalu kayaknya. Setahun lalu masih gratis, cuman sekarang udah mulai berbayar yang upload storage namanya Firebase Storage kan. Nah, itu adalah tentang kenapa kita harus pakai Firebase. Nah, ini nih ada nih. Jadi ada tiga apa namanya, tiga field buat develop, buat grow, sama buat earn. Kalau buat develop tuh ada tuh tadi ada real time database buat kita nyetor database secara real time. Ada authentication buat kita login, buat kita register. Jadi kita nggak perlu bikin secara primitif, secara tradisional, eh, apa namanya, misalkan bikin kelas user gitu, kita nggak perlu lagi bikin kayak gitu. Tinggal kita hubungin dengan authentication Google, dia bakal nyediain berbagai pilihan. Kita bisa Google autentikasi pakai email, bisa pakai password, bisa pakai Google-nya langsung, jadi bisa Google sign in. Kalau di kalian kan sering kan ya, kalau misalkan login suatu web atau login suatu aplikasi gitu, login pakai Google gitu. Nah, itu juga ada disediain dari Google Firebase-nya. Terus juga ada cloud messaging ini buat notifikasi. Terus juga ada storage. Nah, ini storage yang tadi ya, yang store image, store file. Nah, itu udah nggak gratis lagi, udah premium.
Terus juga ada hosting teman-teman. Kalau misalkan kalian mau hosting suatu web atau hosting suatu backend gitu, itu bisa di-deploy ke sini. Terus juga ada remote config, ada test lab, ada crash reporting, di Grow ada notification, app indexing, ada dynamic links, dan masih banyak lagi di Earn juga sama. Ini adalah berbagai fitur yang disediakan oleh Firebase. Oke, karena teorinya udah aku sampaikan, kita langsung explore aja ya. Pertama kita ke authentication. Nah, authentication pada dasarnya adalah sebuah layanan autentikasi. Jadi semuanya itu udah disediakan oleh Firebase untuk mempermudah pengelolaan loginnya gitu. Kita nggak perlu lagi bangun backend autentikasi sendiri kayak tadi, nggak usah secara primitif, secara tradisional itu bikin step by step dari awal gitu dari nol. Kita hanya perlu mengintegrasikannya dengan Firebase. Mungkin aku bakal contoh ini di sini Firebase. Oke. Nah, ini kalian bisa search juga ya. Sorry, ini Firebase kelihatan nggak di search screen? Halo, halo. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, ini kalau kita pergi ke firebasegoal.com, kalian bakal diarahin ke web landingnya. Ntar kalian disuruh untuk masuk ke konsol. Ini ada go to konsol paling pojok atas kanan. Nah, itu adalah tempat workspace kalian. Kalau misalnya kita go to konsol, nah di sini tuh adalah workspace kalian. Jadi ketika kalian bikin suatu project, entah itu web, entah itu mobile, itu kalian bakal bikin Firebase project-nya tuh di sini. Ini adalah list beberapa project yang pernah aku kembangin pakai Firebase, teman-teman. Kayak di sini ada, kita ke to do app aja. Ini to do app gede gue sengaja aku bikin buat ntar aja. Nah, ketika kita masuk ke project Firebase itu bakal ada apa namanya? Overview dari penggunaan fiturnya. Kayak di sini ada penggunaan fitur Firestore nih. Kemarin waktu tanggal 19 aku lagi coba-coba lagi. Ini reads-nya, ini writes-nya gitu. Nah, di sini juga ada nih aplikasi yang terintegrasi dengan si project Firebase ini gitu. Ada dua aplikasi. Ini sebenarnya aplikasi yang sama ya. Kan eh, Flutter itu kan dia multi platform ya. Dia bisa Android, bisa iOS. Jadi ketika kita di setting di Firebase itu kebacanya dua platform teman-teman. Ada Android sama iOS. Tapi pada aslinya itu tuh satu aplikasi yang sama gitu. Oke. Nah, di sebelah kiri itu kita bisa lihat berbagai em, service yang disediakannya gitu. Kayak misalkan di sini ada build yang tadi sempat disinggung ya, yang develop tadi. Sekarang udah ganti namanya jadi build kayaknya. Ada authentication, ada Firestore, ada real-time database. Sekarang kita bakal bahas dulu si authentication. Nah, ketika kita masuk ke authentication, itu bakal dikasih tutorialnya juga sama si Firebase di Google, di di YouTube. Kalian bisa coba lihat juga di situ. Dan banyak tutorial lain di YouTube ataupun di internet mengenai authentication di Firebase ini ya teman-teman. Oke, balik lagi slide-nya. Nah, kalau kita lihat si authentication by Firebase itu dia mendukung tadi ada email password, ada sign in with a provider, ada Google, Facebook, ada Instagram kalau nggak salah, ada nomor HP juga, dan juga banyak template yang disediain gitu. Ini menghemat waktu banget ya, karena prosesnya tuh autentikasi itu udah dilakukan oleh Google gitu. Kita tahu sendiri kan Google perusahaan besar gitu, kalau eh, kayak contohnya autentikasi malah gampang gitu ya, udah di service sama Google gitu, kita nggak perlu pusing gitu. Terus juga mudah banget buat diintegrasi sama fitur lain kayak real-time database atau Firestore. Nah, ini misalkan kita mau nge-get data akunnya gitu, kita tinggal pakai si real-time database-nya gitu. Hmm, oke, ntar aku contohin dulu deh. Ini udah masuk ke Firestore. Misalkan kita mau bikin authentication di sini. Kita get started. Nah, kalau kita lihat di sini dia ngasih banyak pilihan provider yang bisa digunain. Ada Google, ada Facebook, ada Google Play Games, ada GitHub, ada Apple, ada Twitter. Oh, Instagram udah nggak ada ya? Dulu Instagram ada.
ada Yahoo, ada Microsoft gitu. Kalau misalkan mau pakai email, password ada pakai nomor HP juga ada gitu. Ada template, kayak misalkan template kalau misalkan kita mau verify email. Kan kita kalau misalkan login di suatu web atau suatu aplikasi itu kan selalu ada verifikasi ya dari emailnya gitu. Nah ini juga ada template-nya. Bisa pakai SMS juga bisa. Jadi udah benar-benar dimanjain lah sama si Google tuh. Nah kayak gini. Mungkin kita ke project yang pernah aku pakai authentication itu ada di oke. Nah ini contohnya. Jadi ketika kita eh, apa namanya pakai service si authentication ini, dia bakal nyimpen data akun itu di sini. Kayak misalkan di sini, aku bikin akun dengan email ya. Ini emailku bintang@gmail.com gitu. Itu juga user ID-nya udah dikelola gitu sama si Google. Misalkan kita mau lihat bisa nih. Oh nggak bisa. Nah ini juga walaupun datanya ke store di sini ya teman-teman, tapi datanya itu pasti aman karena si Google tuh cuma nyediain servisnya aja. Jadi nggak akan nge-get kayak passwordnya tuh nggak akan dapat gitu. Kayak di sini aku coba nge-get pakai Google, akun Google yang Google resmi gitu ya. Kan ini kali ini kan akun dummy ya. Kalau ini kan akun Google dari Google-nya gitu. Nah, ini juga datanya nggak akan kelihatan gitu sama si Google-nya gitu. Jadi cuma ada nama emailnya sama user ID-nya aja ya, tanpa ngaruh kemana-mana. Nah, ini yang di-enable tuh adalah email palsu sama Google waktu itu buat aplikasinya. Nah, udah nggak kepake, udah lama banget ini aplikasinya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada current billing-nya. Jadi kalau misalkan pemakaiannya udah terlalu banyak gitu dari servisnya, itu bakal kena biaya oleh Google-nya. Jadi kalian harus hati-hati juga gitu. Walaupun servisnya gratis di sini, tapi kalau misalkan udah terlalu melampaui limit, itu sama Google-nya bakal kena. Ini kalau misalkan kita, contoh nih, kita mau nambahin user, kan kalau misalkan eh, secara manual kan kayak gini kan, kita nambahin emailnya apa gitu, misalkan admin, misalkan. Terus juga passwordnya admin, misalkan. Kita tambah nih, oh, harus 6 karakter katanya. Admin 123. Nah, sekarang si admin ini udah kesign di sini gitu. Cuman dia tuh belum sign in di aplikasinya. Makanya dia sign innya kosong nih. Cuman kebuatnya udah kebaca di sini. Kayak gitu authentication. Mungkin kita coba ke filenya aja. Ntar aku buka dulu Visual Studio Code. Oke, aku ganti share screen-nya dulu ke screen. So, ya, kelihatan nggak Visual Studio Code-nya? Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke, sebentar. Ini dia nggak ada Firebase-nya. Aku ganti ke project yang ada Firebase-nya dulu. Hmm, itu tuh ada di Snack ya. Kita bakal pahamin aja struktur dulu ya, yang langsung di running aplikasi. Kayak di sini, ini adalah project Flutter-nya. Jadi, ini adalah aplikasi, apa ya itu ya? Aplikasi imunisasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya, aku lupa lagi. Nah, di sini ada, aku pakai state manajemennya GetX ya di sini. Eh, Kemarin kan kita pakai provider. Cuman eh, provider juga bagus menurutku. Cuman GetX tuh lebih apa ya? Lebih gampang mengelolanya kalau menurutku karena dia tuh menyediakan servisnya tuh benar by template gitu. Ketika kita bikin suatu screen, kita bikin suatu page, suatu fitur itu udah disediain sama si GetX-nya gitu. Itu enaknya GetX.
Cuman kalau buat powerful tergantung lagi sama kompleksitas aplikasinya gitu. Oke, kayak di sini ada ini ya, ada dua fitur, dua screen lagi. Ada sign in sama sign up. Kita coba ke yang sign up berarti ya, registrasi. Nih, kalau kita lihat dia tuh bakal mana nih? Controller. Nah, dia tuh bakal controller berarti ya. Username, SMT controller. Dia manggil ke sebentar aku lupa. Udah lama nggak dibuka. Oh, out controller astaga. Nggak kelihatan. Berarti dia ada di sini. Nah, ini tuh adalah settingan dasar buat autentikasinya gitu. Jadi kita bikin dulu kelas eh, controllernya buat dia tuh supaya bisa nge-get servisnya gitu. Kayak di sini kan pakai Firebase nih, Firebase out. Oh ya, sebelum pakai servisnya kalian perlu import dulu si ini ya package-nya. Kayak di sini nih, ada Firebase out sama Firebase core. Itu servisnya kita perlu import dulu di package-nya gitu supaya kita bisa pakai si kelasnya. Nih kayak di sini ada metode buat sign in, ada parameter email, ada password, ada username gitu, ada confirm password. Intinya ini adalah untuk controller dari segi em, fungsionalnya gitu. Kan ketika kita di front end-nya gitu ya, kita bikin sebuah tampilannya itu kan hanya sebatas tampilan aja gitu, nggak ada belakangnya itu kosongan gitu, isinya itu nggak ada gitu. Nah, ketika kita bikin di sini, misalkan ini ada tombol ini ya, daftar misalkan. Ini kan ada tombol daftar nih, daftar. Tombol daftar ini itu dia bakal ketika diklik itu kan dia berada di button ya, di elephant button. Ketika diklik on press nih, dia itu bakal manggil si sign in yang tadi yang di sini di kelas out controller. Nah, dia makanya di sini menerima sebuah apa namanya sebuah parameter, ada email, password, username. Nih, nah dia bakal manggil si sign in yang tadi. Si sign in itu bakal panggil juga create user with email and password. Nah, ini. Nah, nih, create email. Oh, enggak udah. Itu bawaan dari Firebase. Nah, jadi di sini aku bikin berbagai metode ya. Ada metode sign in, ada metode create user document, di mana dia bikin, hmm, aku lupa apa namanya. Dia bikin data usernya. Kalau kita lihat di sini, kan kita udah ngedaftarin sini ya, ngedaftarin si uh, emailnya gitu. Tapi itu tuh kan dia nggak kebuat di datanya ketika kita misalkan pengen akses uh, datanya, kayak misalkan datanya itu siapa ketika masuk gitu, itu perlu dikelola lagi di Versos database. Jadi di Versos database ini dia ada si uh, data-data yang login tadi, misalkan kesimpannya di collection user gitu. Nah tadi kayak misalkan bintang. Nah, bintang tuh ada email sama username. Ini buat apa? Jadi ketika misalkan kita login bintang@gmail.com, ini kan ada yang bintang@gmail.com. Nah, itu tuh dia cuma nyimpen email sama password doang. Nggak ada identitas lain gitu. Nah, makanya di sini create user document itu dia bakal nyimpen email sama username. Jadi ketika misalkan dia login sebagai bintang@gmail.com, itu username bakal kebaca gitu. Nah, kalian juga bisa nambahin lagi gitu kan misalkan kalian data usernya tuh bukan cuma email dan username gitu, tapi juga ada misalkan usia, ada gender, itu kalian bisa tambahin di sini gitu. Jadi ketika ketika misalkan dia mengakses um, akunnya, itu bakal langsung kebaca datanya apa aja gitu. Kayak di sini misalkan, sorry, tutup. Kayak misalkan di sini, mana nih, nih login. Loginnya dia bakal ngambil
atau bakal ngelempar dari si eh, email sama username. Mana ya, aku lupa. Dia bakal ke navigation bar. Di navigation bar itu dia bakal manggil yang namanya username kalau nggak salah. Mana? Sorry sorry bukan. Benang nih. Dia bakal manggil si page home view, home view. Ini mungkin kalian rada bingung ya sama strukturnya, karena nggak pernah pakai set management ini. Cuman kalian pahamin aja dulu nih. Nah, ini kalau kalian lihat dia bakal ngambil si usernya itu dari current user. Nah, current user ini itu di set ketika dia login gitu. Kan ketika dia login, dia kan bakal ngambil data loginnya itu sebagai apa nih? Kan ada user ID nih. Nih ada user ID kan. Nah, ketika user ID-nya cocok dengan eh, current user yang login atau misalkan emailnya itu persis dengan eh, current user yang lagi login itu bakal nge-get si data usernya gitu sesuai dengan tadi yang login. Biar nggak bingung gitu aku contohin dulu biar ini. Cuma mungkin kalau lama karena ngebuat tuh. Ntar aku juga bakal share template to-do list pakai Firestore. Jadi kalian bisa ekspor di situ. Terbang Dara juga bakal share satu. Oke, ini udah tinggal di run. Run. Nah, sambil jalan kita coba cek-cek dulu fitur-fitur lainnya. Ini ada storage, cuma storage sekarang udah berbayar kalau nggak salah. Lo, kamu bisa. Waduh, waduh, nge-freeze. Nah, internetnya nge-freeze. Nah, dia perlu upgrade project billing plan-nya gitu. Udah nggak gratis. Dulu masih gratis. Ini ada contoh kalau misalkan yang project itu ya pernah buat masih bisa. Nih, storage. Nah, dia bentuknya kayak gini ntar. Jadi ada foldering gitu lah. Jadi kayak Explorer gitu. Cuman sifatnya kan dia di server disimpannya di server Google. Jadi kita bisa akses gitu. Cuman sekarang udah nggak bisa lagi. Karena udah di duitin sama Google-nya. Kayak gitu intinya. Waduh, apa nih? Ya, nggak bisa lagi. Oke, karena mungkin ini versionnya udah lama ya, versi si project, apa namanya, project Flutter yang ini. Jadi mungkin yang authentication aku skip aja dulu, biar ntar sama Bang Darel aja. Jadi kita lanjut ke materinya dulu. Karena Flutter tuh sedikit sensitif ya soal version. Kayaknya semua bahasa juga gitu sih. Tapi yang pasti ketika dia version, ketika dibuat dan dibuildnya tuh beda dengan si aplikasinya, si emulator gitu, si emulator ini, dia tuh bakal error teman-teman kayak tadi, karena dia dibuatnya beda dan juga ketika dibuatnya beda itu. Makanya ketika dibuat di device yang berbeda, di emulator yang berbeda, dia bakal error. Kita langsung ke materinya dulu lanjutnya.
Authentication Firestore. Nah, kita masuk ke Firestore dulu. Jadi Firestore dari database-nya kan kita tempat nyimpan data ya, penyimpan database. Cuman dia basicnya itu adalah Cloud NoSQL. Kayak tadi kan ada MySQL. Nah, ini ada juga NoSQL. Nah, kalau kalian udah belajar database, basis data, itu harusnya sedikit paham soal ini. Cuman kalau misalkan belum juga, ntar bakal dipelajarin lagi di mata kuliahnya mungkin. Nah, ini Firestore ini tempat kalian buat manage ya, entah itu nyimpan, menyinkronkan, mengelola data aplikasi dengan fleksibilitas tinggi. Yang kayak tadi aku tunjukin. Jadi, bentar, ini contoh yang to-do app, deh, to-do app, biar gampang. Di Firestore itu sifatnya tuh dia karena NoSQL, dia tuh bakal dibuat collection teman-teman. Jadi, ketika kita bikin collection, itu bakal em, diisi oleh dokumen. Dokumen tuh diisi oleh collection lagi. Jadi kayak infinite loop gitu. Jadi collection, dokumen gitu. Cuman dia itu bisa ditambah filter juga kalau di collection yang di dalam dokumen tuh. Kayak misalkan di sini ada tas ya. Tas ini tuh dia punya 4 tas. Ada mandi, ada apa lagi nih? Ada bukber, ada makan, ada minum. Nah itu adalah ID-nya gitu. Yang angka-angka atau apa string gak jelasnya itu adalah ID dari si collection-nya gitu, dari si dokumen. Nah ini adalah field-nya. Dia tuh punya title sama punya isDone gitu. Adalah contoh dari aplikasinya gitu. Misalkan di sini Firestore. Nih, fitur Firestore adalah collection dan dokumen. Jadi diaturnya itu dalam collection untuk pengumpulan data dan dokumen itu sebagai itemnya gitu. Nah, karena strukturnya itu adalah, tadi kan kita NoSQL ya, jadi dia lebih ke tertata aja sih dari segi strukturnya gitu. Nah, dia juga ada query buat filtering, sorting, limit, dan juga indexing gitu. Untuk real time, keamanan, dan scalabilitas nggak usah diraguin lagi ya, karena ini kan punya Google. Nah, ini collection tuh buat nyimpen dokumen-dokumen kayak tadi, kayak tampungannya lah. Kayak misalkan yang tadi yang LT ya, itu kan dia punya beberapa collection ya. Ada artikel, ada konsultan, ada post, ada user, ada videos gitu. Nah, ini tuh adalah kayak taggingnya gitu, kayak secara garis besarnya tuh dokumennya tuh isinya tentang apa gitu, tentang ini gitu. Itu adalah collectionnya. Sedangkan dokumen itu adalah isi dari si taggingnya itu. Kayak artikel di sini. Artikel isinya ada 4 item gitu, bermacam-macam kayak gini. Ada body. Nah ini baru di dalam dokumen itu ada struktur si collection lagi isinya fieldnya itu. Ada body, ada description, ada image. Dan itu dari si collectionnya. Nah, jadi collection itu bisa dianggap sebagai table ya. Kalau kalian sering dengar kan kalau di database kan ada table ya. Table ini. MySQL table. Oh, jadi sekali. Anggap ini contohnya ini. Kan kalau misalkan secara gambaran tradisional tuh gini gitu, secara MySQL-nya. Jadi si task tadi itu adalah collection itu adalah kelas diagramnya gitu, si kelasnya gitu. Bukan kelas sih, apa namanya? Entitasnya gitu. Nah, ini task ID, title, start date, to date itu kayak sebuah ininya, atribut dari si entitas ini gitu. Nah, makanya collection tuh tadi bisa nyimpen eh, dokumen, tapi dia tuh nggak bisa nyimpen data langsung. Kayak misalkan kita pengen tadi nyimpen si artikel ini pengen langsung aja gitu, body, description, image di dalam sini gitu. Tapi dibuat banyak gitu, itu nggak bisa. Jadi harus di dalam dokumen dulu. Biar strukturnya itu terjaga. Itu adalah kelebihan dari si NoSQL. Nah, kalau dokumen tadi adalah unit data dasarnya gitu, yang punya key value ya tadi. Kayak key-nya body, value-nya ini gitu. Key-nya description, value-nya ini. Itu adalah key value. Ya, setiap dokumen punya ID yang unik, eh yang berisi data dalam field value-nya. Terus juga dokumennya bisa berisi berbagai tipe data ya, bisa string, angka, timestamp, array gitu. Bahkan punya sub koleksi lagi juga bisa gitu. Nah, ini ID-nya, terus ini juga tipe datanya bisa berbagai ya, berbagai macam. Kayak contoh yang post, kalau nggak salah ada, aku cari yang ada real time, ada nggak ya? Nah, ini ada timestamp ini, contohnya. Ada timestamp.
konsultan ada integer kalau nggak salah dan lain-lain gitu. Ini ilustrasi collectionnya ya. Ada person tadi ada si person ini tuh adalah collection ya. Terus juga atribut-atributnya kayak nama, umur, gender, kerjaan, hobi itu adalah dokumennya. Atributnya gitu kayak suatu objek gitu. Kalau kalian belajar paradigma ini ya, OP, itu kan ada yang namanya objek, ada yang namanya atributnya gitu. Maksudnya kayak gitu. Oke. Untuk materi teori dari eh, Firebase sendiri itu cuman dua ya di study group kali ini. Jadi authentication dan juga Firestore. Nah, nanti itu bakal apa ya? Oh ya. Jadi nanti itu dua materi, bukan dua bab yang dijelasin itu bakal jadi em, apa namanya? Ketentuan ketentuan kalian di eh, apa, di tugas besar nanti gitu. Jadi aku harap kalian bisa memahami teorinya dulu. Setidaknya teori lah. Kalau misalkan nanti nggak paham, kalian bisa nyari tutorial atau misalkan bisa tanya-tanya di Discord. Jadi untuk teorinya itu masuk ke authentication dan juga si Firestore. Mungkin buat prakteknya karena udah ada Bang Darel ya, bisa langsung dieksekusi aja Bang Darel buat praktek dari si Firestore ini dan juga authentication. Aku serahin aja langsung ke Bang Darel. Oke, apa sudah terlihat? Gimana ini? Terlihat ya teman-teman ya, share Belum, screen. Kak. Eh, belum? Udah. Oke, ya udah. Kita tadi udah sama Mas Bintang udah authentication, Versor udah dijelasin ya Mas Bintang ya. Udah aman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi hands-on teman-teman. Jadi di sini kita bakal bikin aplikasi yang mengimplementasikan si Firebase ini. Jadi buat teman-teman bisa dibuka code editornya masing-masing sama dibuka Firebase ya. Buat teman-teman bisa login dulu nih Firebase-nya. Buat teman-teman yang belum login ke webnya Firebase bisa di login dulu. Lalu setelah itu bisa masuk ke konsolnya. Go to konsol nih di sebelah kanan atas. Di sini ya. Oke. Nah, jadi aku udah siapin sebenarnya untuk project Firebase-nya. Tapi kita coba buat dari awal ya. Buat dari awal biar kalian tahu proses bikin projectnya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya prosesnya gampang banget teman-teman. Makanya teman-teman tuh kalau pakai Firebase bikin aplikasi itu jadi cepet. Eh, Tanpa perlu bikin dari awal ya. Karena ini cloud disediain sama Google, jadi kalian bisa langsung pakai aja service-servisnya. Nah, service-servisnya kayaknya udah dijelasin ya sama Mas Bintang, itu ada banyak banget ya. Nah, kita sekarang buat project aja dulu. Sekalian copy, oh ini aja. Kita bikin empty application. Kita namain GDG apa ya? To do app GDG OC. Oke, sebenarnya aku nyiapin juga untuk teman-teman yang nanti ya pengen explore. Aku udah siapin di GitHub-nya GDGOC. Buat teman-teman yang belum tahu, kita punya GitHub organization yang bisa kalian akses ya nanti buat di clone proyeknya. Oke, namanya /GDGOC tell you. Nah, di sini aku udah nge-push untuk aplikasinya.
Nah, ini ada starter project. Nah, ini sebenarnya sederhana, teman-teman. Ini belum aku percantik lagi. Mungkin nanti teman-teman yang punya kreativitas bisa dipercantik lagi ya. Pakai eh, di apa? Di styling-styling lagi. Oke, kita sekarang udah punya nih projectnya, to do app underscore GDGOC. Kita udah punya main Dart. Lalu hal pertama yang kita lakukan adalah sebenarnya eh, ini bisa dilakuin nanti ya pas udah ke Firebase-nya. Cuma aku mau lakuin dari awal, kita harus add dependency. Yang pertama kita masukin Firebase core. Ini di close aja ya, biar nggak konflik nanti. Lalu kita tambahin lagi Firestore. Apa lupa. Nah, kita lihat di sini aja ya. Ini teman-teman kalau eh, mau langsung ngerjain, boleh nih di clone aja. Tapi aku kayaknya bakal nanti kopas-kopas aja biar biar kalian tahu aku ngerjainnya dari mana aja. Nah, di sini ada Firebase out. Oke, jadi kita bakal gunain service Firebase authentication. Firebase out. Lalu ada Cloud Firestore. Tadi udah sempat lihat ya konsolnya sama Mas Bintang. Cloud Firestore. Lalu ada provider. Ya udah itu masukin juga aja deh. Cloud. Udah tadi ya lupa. Add provider. Oke, karena kita udah beres sama dependensi, jadi kita aman lah ya. Selanjutnya, kita akan membuat eh, halaman untuk authentication. Nah, di sini bisa kalian copy aja. Ini aku tutup dulu. Ini kalian bisa copy, lalu bikin filenya apa out. Nah, ini bisa di langsung copy aja, copy paste. Nah, di sini kita bakal bikin proses Firebase-nya nih. Prosesnya gimana? Nah, ikutin aku terus ya. Jadi kita nambahin sebentar. Sambil contekan. Oke. Atau kita sambil buka ininya emulatornya. Oh iya, ini emulator kan lama ya. Kita sambil running aja ya. Select device. Lalu kita running. Oke. Hilang nih. Mana emulatornya? Hilang. Up. Oke. Oke, semoga teman-teman nggak ketinggalan ya. Takutnya aku terlalu cepet. Nanti eh, nggak ngerti lagi. Ini aku coba bertahap ya. Nah, ini kita bisa kopas juga Mendartnya. Kita pakai yang dari repo. Kita, nah, ini perbedaannya apa nih? Nah, di sini di home nanti. Jadi kita bukan mulai screen-nya dari scaffold ini. Jadi kita mulainya dari si authentication tadi, out.dart. Nah, ini kita tinggal masukin patch yang tadi kita buat ya, authentication. Jadi bisa kalian copy di sini authentication. Oke, karena ini udah siap, mungkin kita langsung running. Udah connect ya.
Oh iya, di sini belum nih harusnya nih. Kita gini dulu, baru kita running. Sambil nunggu, kita bakal konekin aplikasi kita ke Firebase. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke Firebase Console. Setelah itu kita buat project, bebas namanya apa. Tadi kita to do app, gdg, app, gdg, oc. Oke, bisa ya. Nah, ini bebas kalian mau hidupin atau enggak. Ini ada Gemini Gemini in Firebase. Biar cepet aku nggak hidupin ya. Ini ada Google Analytics juga buat teman-teman yang mau ngelihat apa laporan. Ini ada dari service Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, in-app. Nah, ini karena kita nggak butuh di aplikasi kita, jadi aku matiin aja biar prosesnya cepet ya. Ini buat kalian mau lihat performa service Firebase. Nah, ini udah dibuat, tinggal ditunggu aja loadingnya sampai full. Oke. Nah, ini permasalahan Gradleku nih karena belum update, jadi aku manual ya. Ini kita minimal 23 kali 3. Oke, kita running lagi. Oke, ini udah ready nih. Your Firebase project is ready. Kita klik continue. Selanjutnya kita eh nah sebenarnya bisa kalian init juga nih service-servicenya mau pakai apa aja. Yang kita pakai itu Firestore database sama authentication. Nah, mungkin kita klik aja ya. Kita lihat ini ada apa aja. Nah, ini kita klik get started untuk init service-nya. Nah, ada Firestore juga kita init juga. Karena kalau belum kalian init nanti kalian belum bisa pakai service-nya teman-teman. Jadi eh kalian init dulu apa ya service-service apa ya aja yang kalian butuhin. Nah, ini kita biarin default lah. Lalu di sini kita coba bisa diganti nggak nih? Nah, jadi di sini kita pilih yang start in production mode. Jadi kita pakai yang default aja dulu ya. Nah, ini nanti kita coba eh, ganti jadi true biar kita bisa ngubah collection dan dokumennya. Nah, kalau kayak gini ini belum bisa nih teman-teman. Jadi cara ngubahnya gimana? Ini jangan sampai kelewat karena nanti kalau kalian masih false ini kalian nggak bisa nge-write di eh Firestore-nya. Oke. Nah, Cloud Firestore-nya udah siap nih. Udah bisa bikin collection dan lain-lain. Nah, kita ganti dulu biar jadi true. Biar kita bisa nge-write di Flutter. Nah, ini kita jadi true. Lalu publish. Oke. Nah, your security rules are defined as public. Nanti ini teman-teman bisa setting-setting ya buat keamanannya. Karena kita masih explore, kita biarin dulu. Ini udah siap, Firestore kayak gini bentuknya, collection dan nanti di sini ada dokumen ya. Nah, ada juga authentication. Nah, bagusnya apa nih service dari Firebase? Dia nggak sekedar login email password teman-teman. Jadi dia nyediain juga native provider. Dia bisa login pakai email password, HP, atau anonymous juga bisa nih. Nah, di email password tuh juga bisa juga tanpa password. Jadi kalian bisa ngirim email ke email nanti jadi kalian aplikasi kalian cuma butuh email nanti Firebase bakal ngirim email buat login ke aplikasi. Wah, keren banget kan. Nah, ada juga providers dari Google, Facebook, Google Play Games, Game Center. Ini dari iOS kayaknya ya.
Apple, GitHub, Microsoft, Twitter, dan Yahoo. Nah, ini juga ada custom provider. Nah, ini cuma aku belum pernah ke pakai ini ya. Dan ini juga perlu upgrade nih. Jadi kita kan Firebase kita itu pakai plan yang Spark. Jadi Spark ini plan yang gratisnya Firebase. Jadi kalau kalian butuh service-service yang lebih di Firebase, bisa pilih plan ini nih, Blast Plan. Nah, ini bayar teman-teman. Nah, bisa kalian explore lah nanti. Nah, kita pakai Spark Plan dulu karena kita masih awal-awal ya. Nah, kita pakai sign methodenya itu yang email password aja. Nah, sebenarnya pakai yang Google tuh lebih gampang, teman-teman. Jadi kalian aplikasinya cuma tinggal tap lalu sign in ke Google. Jadi gampang banget, teman-teman. Tanpa perlu masukin email dan password. Nah, ini yang tadi aku bilang nih, emailing. Jadi tanpa password. Jadi kalian eh, dikirim email lewat Firebase. Dikirim email sama Firebase. Jadi nggak perlu masukin password, bisa langsung masuk lewat link. Nah, kita langsung save. Nah, jadi sign in methodenya udah enable nih yang email password. Nah, bisa kita pakai. Nah, karena Kak di sini aku udah siapin text field dan lain-lain, button-button dan lain-lain. Ini mohon maaf banget karena buttonnya eh apa? Pas-pasan ya. Dan aku cuma bikin satu screen untuk register dan login. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu nih cara kerja si Firebase gimana. Oke, di sini oh, oh udah, ampun. Nah, kita udah masuk di layar authentication. Nah, jadi mohon maaf banget nih UI-nya masih kayak gini ya. Yang penting berfungsi lah ya. Nanti kalau untuk desain-desain kita sikat di akhir. Nah, jadi kita udah bisa masukin email. Oh, aku nggak bisa masukin pakai keyboard ya. Jadi aku masukin lewat HP. Kita masukin nih. Nah, ini karena kita belum punya user, jadi kita belum bisa login ya. Jadi kita harus register dulu. Nah, kita bikin fungsi registernya dulu, teman-teman. Nah, kita bikin future karena kita bakal pakai operasi asynchronous di register ini. Oke, aku coba cepet ya, biar kita bisa eksekusi si CRUD di Firestore. Login juga kita bikin asynchronous. Nah, kita bakal pakai try catch. Oke, kita try, lalu await. Oh iya, kita init dulu usernya ya. Untuk user, kita masukin final, fire, base out, out, fire, base out, instance, instance. Dah. Oke, nah baru kita pakai out, create user with email dan password. Nah, di sini kita masukin emailnya itu email controller. Email controller dot text. Oke. Ini kita bikin uh, password dot text. Oke, try catch. Try catch error print error. Nah, ini bikin simple aja. Udah, ini kita kasih ini biar rapi. Lalu setelah itu, setelah kita membuat email,
harusnya ini kita coba langsung ini ya, navigate. Navigate, navigator dot push. Nah, aku coba pakai push replacement. Konteks new root-nya itu builder. Konteks kita return to do. Nah, ini kita masukin ini dulu nih. Kita coba buat ini ya. Filenya namanya to do dart. Kita bikin inilah. Oke. Nah, ini ya. Biar kita bisa pindah dulu ke to do page. Oke. Ini oke. Nah, udah sampai to do page ya. Nah, setelah itu ada login. Login kita bikin asing juga. Asing. Nah, kita coba lah ya. Masuk gak nih daftar ke Firebase. Nah, sebelum itu kita harus nyambungin teman-teman. Aku lupa ya. Jadi sorry banget nih. Kita sambungin dulu sebenarnya. Awal-awal tuh kita harusnya sambungin dulu. Kita pilih proyek yang Flutter, add Firebase to your Flutter app. Nah, di sini kalian persiapan untuk memakai Flutterfire CLI. Nah, sebenarnya kalian bisa login dulu nih. Ikutin tahap-tahapannya di sini. Nih. Jadi kalian bisa install dan juga bisa pakai npm. Nah, kalau aku pakai npm teman-teman. Jadi kalian tinggal buka terminal, lalu copy ini, lalu bakal terinstall nanti teman-teman. Buka di command prompt lah nanti. Nah, karena aku udah install, jadi aku cuma cek aja login, udah login belum nih? Aku ke Firebase di device aku. Nah, ini aku udah login nih sama emailku darulprawira26@gmail.com. Oke, jadi nanti tampilannya kalian bakal dimunculin login ke Firebase. Nanti ada pop up. Nanti tinggal kalian ikutin. Nah, ini juga ada project list. Bisa kalian lihat nanti. Aku tunjukin juga deh. Nih, jadi kalian bakal lihat nih. Udah kebaca berarti proyek-proyekku nih yang ada di Firebase tadi ya. Nah, sebenarnya kalian itu bisa init lewat sini, lewat CMD. Tapi kalau dari aku gampangnya kayak gini. Kalian udah yang penting kalian udah login, udah punya Flutter projectnya, kalian tinggal masukin komen ini di any directory run this command. Oke, jadi kita activate dulu Flutterfire CLI. Oke, kita activate dulu Flutterfire-nya. Yang udah aktif, lalu kita running eh komen ini. Nah, kenapa aku nyaranin connect-nya yang ini? Karena ini kita langsung ke connect nih. Jadi kita nggak usah milih-milih project yang mana. Nah, ini mungkin aku mau matiin yang kita run aja semua deh. Sebenarnya kita nggak pakai yang Mac OS, web, Windows ya. Kita cuma pakai Android sama iOS karena kita kan mobile. Nah, ini udah terdaftar. Nih, jadi ini proses connect-innya. Jadi gampang banget kan? Nah, setelah itu ya udah tinggal masukin si Firebase ini ke main tadi. Nah, yang ini nih. Udah. Jadi proses connect-innya gitu aja. Gampang banget kan? Makanya Firebase ini jadi solusi banyak orang ya buat bikin aplikasi karena bikinnya cepet. Gak usah bikin backend dari awal. Jadi tinggal pakai service dari Firebase aja. Nah, udah nih. Nah, udah connect semua. Nah, pas kita lihat di sini, nah ini kan ada nih.
Nah, tinggal kalian masukin aja nanti di main. Nah, ini kan aku udah ada nih. Ada beda, beda dikit ya. Dia pakai option, aku nggak pakai. Jadi itu opsional aja. Nah, kita langsung continue ke konsol. Kita refresh Firebase konsolnya. Nah, kita udah ke connect nih sama Android sama iOS. Nah, sama yang tadi tuh ya, yang nggak kepake. Nah, oke. Jadi kita udah bisa pakai authentication, cloud Trezor, dan lain-lain, teman-teman. Jadi yang kita pakai hari ini adalah authentication dan cloud Trezor. Jadi tanpa lama-lama lagi kita implement aja si. Nah, pas kita eh konekin, nanti otomatis bakal ke generate nih Firebase option. Jadi ini jangan dihapus, teman-teman. Karena ini auto generate dari Firebase ya tadi, dari komen ya tadi. Jadi jangan dihapus. Ini karena perlu ini buat connectin ke project di Firebase. Oke, sekarang kita hidupin. Nah, sekarang kita udah init Firebase. Lalu kita bisa pakai nih eh, fungsi-fungsi ini. Nah, langsung aja ya kita refresh. Kita matiin. Kita tunggu aja. Kita hands on masih sampai 16.30. Eh, Masih aman lah ya. Semoga teman-teman eh, nggak kecepatan ya. Aku tak kecepatan ini jadi nggak paham. Jadi kita masukin aja. Ini asal aja teman-teman. Yang penting dalam format email. Karena kita nggak pakai verifikasi. Kecuali kita pakai verifikasi email nih. Jadi harus pakai email yang valid. Nah, ini kita masukin aja yang penting format email. Lalu kita masukin password. Passwordnya kita masukin 1, 2, 3, 4. Sebenarnya eh, gimana caranya bikin eh, ketentuan kalau password tuh harus 8 itu nanti prosesnya ada di sini teman-teman di codingan kalian. Nanti kalian tambahin aja password tuh minimal berapa, email tuh eh, minimal berapa, harus ada .com atau apa bla bla bla. Untuk formatnya bisa kalian atur nanti di sini. Nanti kalian bakal belajar untuk fungsi-fungsi validation. Nah, di sini kita 1, 2, 3, 4 karena kita nggak ada ketentuannya, kita langsung register aja. Nah, karena tadi aku buatnya prosesnya nggak ini ya, nggak ada eh, dialog atau apa, nggak ada pop-upnya. Tapi itu tadi seharusnya udah ini. Oh ini ada ininya nih, ada validasi harus 6 karakter. Berarti kita tambahin 5, 6. Oh berarti defaultnya Firebase 6 karakter. Nah, nanti kalau kalian mau 8, kalian tambahinnya nanti di sini. Ini kita langsung register. Nah, kita buka debug ya. Kalau proses-proses kayak gini. Nah, oh my God, kita harusnya nggak pindah dulu ya. Ini kita udah pindah ke to do page. Oke, kita back dulu ya. Aku pakai push replacement lagi. Oke, kita ulang. Terus kita mulai dari awal aja deh, biar cepet. Ini kuning apa nih? Oh iya. Yuk, 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 cepet yuk. Nah, kita sambil cicil login deh. Login kita bikin dulu. eh
Fungsinya login apa nih? Login, login, login. Nah, login ini. Login try. Oh wait, sama kayak tadi out dot sign in. Nah, tadi kan apa tuh? Create user ya. Nah, ini sign in. Berarti ini udah masuk belum ya? Kita sambil lihat ya. Oke, belum ya. Nah, kita masukin dulu nih. Tes. Nah, ini kita jangan login deh. Oh, nanti aja. Tes. At dot com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regis. Nah, wah, is already in use by another account. Berarti udah terdaftar dong. Harusnya masuk dong. Oh, di sini authentication. Nah, ternyata udah masuk guys. Tadi aku klik udah masuk nih. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi kita dapat user UID-nya. Nanti kita bakal gunain itu buat proses-proses selanjutnya ya. Nah, ini ada email, kita masukin aja sama kayak ini. Copy aja. Lalu ada catch. Catch-nya sama ya. Oke. Nah, di sini kita tambahin proses ini nih. Karena kita kan login kan. Jadi kita udah daftar. Kalau login harusnya masuk ke aplikasinya. Oke, seharusnya misal kita salah nih. Salah. Tesi. Kita login. Karena kan dia nggak ada kan. Nah, ini pasti bakal error teman-teman. Nggak bakal bisa masuk nih. Kredensial error pasti. Nah, kalau kita masukin benar yang ada, yang udah tadi kita daftarin. Iya lupa. Nah, ini Kak, ini kan sesuai kan kredensialnya sama yang kita daftarin tadi. Udah masuk ke Firebase juga. Kita login. Nah, itu udah masuk teman-teman. Kita udah masuk ke page-nya to do. Oke. Selanjutnya kita bakal eh implement Firestore ya. Tadi kita authentication, caranya gampang banget ya. Bikin akun, terus buat proses login itu cuma kayak gini teman-teman. Await, out, sign in with email dan password. Emailnya apa? Ambil dari controller ini. Kita kan bikin text field kan, controllernya masuk ke sini, kayak gitu. Jadi ya semudah itu teman-teman, pakai si Firebase. Fungsinya cuma ini. Ini cuma buat login nih. Login ini buat apa? Perpindahan, buat transisi. Fungsinya yang ini. Lalu yang untuk daftar ini cuma create user with email dan password. Gampang banget. Nah, apalagi nanti pakai yang Google provider, Facebook provider. Nah, itu bisa kalian explore. Ada banyak di YouTube, di Google bisa dicari cara-caranya. Dan itu mungkin ada dokumentasinya juga yang cara-cara lain. Bisa kalian cari-cari aja nanti di explore ya. Nah, kita lanjut dulu ke Firestore database. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Nah, jadi di sini kita case-nya itu mau bikin aplikasi to do, aplikasi catatan lah. Jadi kita pengen membuat mengimplement sistem CRUD. Jadi CRUD itu apa? Create, read, update, dan delete. Jadi kita bakal ngebuat, lalu kita ngebaca, lalu kita mengubah, update, lalu kita menghapus data di Firestore ini. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar CRUD ya. Mungkin udah pernah implement database. Nah, kita mau lakuin itu di eh, Firebase. Gimana caranya? Kita bikin dulu patch-nya nih. Karena patch-nya udah aku siapin juga. Jadi kita cepet nih prosesnya. Tinggal kalian copy.
lagi. Ini kita, nah ini ada authentication ya. Nah ini buat sign out juga aku udah siapin nih. Nah, oke. Nah, oke. Nah ini belum ke init ya. Kita coba refresh. Oke, kita disuruh login lagi. At gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita langsung login. Oke, kita udah masuk nih ke aplikasi kita. To-do list. Nah, sekarang kita belum punya apa-apa nih. Nah, sebenarnya eh aku udah bikin sistem read-nya, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini kita pakai stateful ya. Ini bisa kalian pahamin dulu nih strukturnya kayak gimana. Karena aku masih ngegabungin fungsi fungsi controller harusnya dimasukinnya ke file controller ya. Karena aku biasanya kalau UI sama controller itu aku bedain. Nah, ini aku sambungin jadi kita agak puyeng ya. Nah, ini kayak fungsi delete, fungsi eh, show dialog. Ini aku masih masukin di sini. Jadi kita mungkin bingung, teman-teman butuh waktu untuk mahamin kodenya ya. Nah, jadi di sini udah aku siapin fungsi untuk read-nya. Jadi bagaimana sih cara ngebaca data di Firebase? Nah, caranya ini kalian init dulu, eh, bikin variabel varstore. Nah, Firebase varstore instance. Ini kalian panggil, lalu gunakan fungsi dot collection. Nah, collection isinya apa? Isinya adalah collection kalian kalian di Firebase, teman-teman. Ini kalian bisa init dulu atau hmm, harus di init gak ya? Bentar. Oke. Biar aman kita masukin aja dulu. Kita masukin namanya todos ya, to do artinya. Nah, dokumennya kita auto aja, yang penting kita udah bisa bikin si collectionnya. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita delete dokumennya karena kita mau nambahin sendiri. Nah, sekarang kita udah punya collection. Berarti kita udah bisa ngakses collection to do yang dimana user ID. Nah, ini strukturnya nih. Nah, strukturnya kita bahas nanti. Jadi ini dimana user ID is equal to user.uid. Nah, setelah itu ada snapshot di mana ini fungsinya ini adalah meng-capture si data yang ada di Firestore. Jadi ini dia ngebacanya di sini, teman-teman. Jadi aku juga buat builder. Jadi ini kan nanti bakal jadi list ya. Jadi list, jadi semua dokumen yang ada di Firebase bakal muncul di sini. Nah, jadi aku bikin apa nih? If aduh, ngeblank lagi. If apa situasi atau apa ya? If itu jika perjikaan atau apa ya? Ya kayak gitulah ya. Jadi jika snapshot connection set kalau connect nanti dia loading. Jadi kalau masih connecting dia ada loading. Tadi kan teman-teman ada lihat loading ya di sini. Nah, kita coba deh. Nah, tadi karena kita harus lewat authentication karena aku agak males ya. Kita buat langsung aja, kita langsung ke to do. Oke, kita refresh. Ah, tadi kecepan tuh. Tadi ada loadingnya, teman-teman. Karena internet cepet, jadi dia cuma sebentar doang loadingnya.
Oke. Tadi ada nggak tuh? Semoga ada ya, teman-teman. Semoga lihat tadi ya. Nah, di sini udah aku siapin nih. Apa ya ini? Aduh, kok lupa gini dong. Ini namanya itu jika apa istilahnya ya lupa. Nah, ya udah. Jadi kalau belum ada data di Firebase, belum ada dokumen, docs is empty. Aku ngembaliin no to this yet, add new stacks. Nah, ini nih yang dikembaliin nih, teks ini. Lalu kalau eh datanya ada, bakal ngelis ini teman-teman. Ini adalah item-itemnya, item-item nanti to-do-to-do-nya. Ini sebenarnya bisa diikutin aja nanti. eh Proses Firebase-nya bukan di sini, tapi bisa dilihat nih fungsi-fungsinya aku masukin di mana nih. Nah, ini aku juga pakai eh, teknik slide ya buat ngapus, nanti kalian bisa lihat. Ada FAB untuk membuat si to-do-nya. Oke. Sekarang kita mulai bikin fungsi-fungsinya ya. Tadi karena read udah kita bahas di sini ya, pakai snapshot. Jadi nggak lepas dari snapshot kalau read. Kita bakal buat add to do. Nah, pastiin kalian udah bikin variabel out sama factornya ya, sama ini user nih. User kita pakai untuk buat si to do listnya sesuai sama yang di login, yang kita loginin, akun yang kita login. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita buat create-nya. Nah, jadi kita tinggal bikin await firestore dot collection, lalu petik tadi nama collectionnya todos, lalu kita pakai fungsi ini ada banyak ya. Ada add aggregate count untuk ngitung banyaknya item, banyaknya dokumen. Nah, itu bisa nanti kalian butuh fungsi itu untuk proses-proses apa. Ini kita pakai yang add ya, karena kita mau menambahkan data. Nah, data kita itu bentuknya JSON, teman-teman. Jadi eh, kita bikin dulu key-nya, tax, lalu value-nya itu kita dapat dari tax, text dari controller ya, dari controller si dialog ini. Oke, kita masukin tax text. Oke, selanjutnya kita ada user ID, user ID tadi udah dia siapin ya di atas. User.uid. Oke. Selanjutnya kita bikin created add. Biasanya created add tuh buat sorting, teman-teman. Atau kalian mau sorting pakai nama bisa juga. Ini dipakai buat sorting. Jadi kapan dibuatnya itu nanti yang paling atas atau yang paling bawah gitu. Nanti eh yang dipakai tuh created add ini, teman-teman. Jadi kita pakai timestamp. Udah. Gitu aja. Itu buat create. Ini kita bisa langsung refresh ya. Harusnya udah bisa. Kita masukin, misal kita mau bikin to do itu belajar Firebase. Oke, kita add. Oke. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Nah, kita coba lihat nih. Kan ini kita udah masuk di aplikasi. Masuk gak sih di Firebase-nya? Nah, kita refresh. Sebenarnya itu udah real time ya sebenarnya. Cuma aku biar formalitas. Ini, nah, kita udah bisa lihat collection-nya kita dan udah ada dokumen, teman-teman. Dokumen dengan ID yang unik ya. Jadi ini adalah ID, teman-teman. Jadi ini auto generate kalau kalian bikin si dokumen-dokumennya.
di Flutter. Nah, ini udah kebuat juga key value yang kita buat tadi dalam bentuk JSON ya, tadi ya. Ada tag user ID created at. Nah, ini udah sesuai banget sama user ID. Nah, user ID ini didapat dari mana? Dapat dari authentication tadi. Tadi authentication kita ada nyimpen usernya teman-teman. Jadi bisa kita ambil UID-nya kayak gitu. Oke. Eh, Kira-kira kayak gitu untuk create. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke update ya. Nah, karena ini terlalu simple ya. Mungkin kalian nanti bisa di detailin lagi untuk case-case-nya. Mungkin bisa kalian tambahin deskripsi. Ini kan aku cuma satu ya. Cuma namanya tags doang. Mungkin kalian bisa tambahin description atau apa ya? Bisa tambahin prioritas. Prioritas juga bisa dan lain-lain. Nanti aku ada inspirasi juga dari Google GD GDGOC sebelumnya yaitu GDSC ada To Do app yang bagus banget teman-teman dari pembicara sebelumnya tahun lalu ya. Nah, ini kita mau buat proses ini teman-teman, edit to do, belajar Firebase. Tujuan kita mau bikin eh, si fungsi ini biar berfungsi. Biar kita misal hapus si base-nya. Pas update harusnya terhapus nih, tapi nggak kehapus karena kita belum bikin fungsinya. Nah, karena kita udah siap nih, tinggal kita isi aja nih teman-teman. Kita masukin fungsi update. Fungsi update kayak gimana? Kurang lebih sama. Kita masukin firestore dot collection petik todos lalu doc id dot update. Nah, jadi di sini oh iya kondisi. Nah, aku bikin perkondisian ya. Itu yang tadi aku ngeblank tuh nggak bisa ingat kata kondisi itu. Jadi aku bikin kondisi kalau dokumennya doc ID-nya belum ada, itu nanti ngambil create. Kalau belum ada, itu nanti bikin update gitu. Jadi eh, kalau doc ID-nya udah ada, nge-update aja. Lalu update yang tadi data kita, tag sama user ID. Nah, sebenarnya ini bisa kalian tambahin juga updated add, cuma eh biar rapi aku cuma pengen created ad aja jadi aku nggak tambahin updated ad atau kita tambahin aja ya biar ada ininya update nanti di sini tambahin deh tambahin aja rubah pikiran nah, updated ad oke. Jadi yang eh, key value yang sama itu yang tax ya jadi nanti Firebase bakal nyari tax ada atau enggak kalau nggak ada dia bakal nge-add teman-teman kalau nggak ada dia bakal nge-add kalau ada nanti bakal nge-replace si tax-tax ini. Oke, prosesnya kayak gitu aja. Sekarang seharusnya kita udah bisa pakai si update belajar Firebase bersama GDG. Kita update. Oke, udah ke update. Apakah ke update di Firebase? Coba kita lihat ya. Nah, kita di collection, lalu dokumen. Nah, ini secara cepat udah ke update teman-teman. Nah, tagsnya udah jadi belajar Firebase bersama GDGOC. Dan updated ad juga udah nambah nih tadi kita barusan ya di 16.10. Dan ya kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk proses CRU. Nah, terakhir kita eh bakal implement untuk delete. Bagaimana cara ngapus. Nah, sebenarnya nih
di sini kan kita nggak ada delete ya. Nah, sebenarnya ini aku ada pakai pakai cara hapus yang di slide kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau mau perlu di aplikasi kalian hapus dengan cara slide, ini bisa di copy aja nih di bawah. Nih ya, dismissible. Nah, tambahin nanti eh buat delete, fungsi delete-nya, buat nge-delete. Jadi kalian tinggal set di slide, swipe aja ke kiri, nanti ada dialog konfirmasi delete. Nah, di sini fungsinya belum aku isi. Nah, mari kita isi bareng-bareng nih. Fungsinya nih, kalau kita delete, nah ini nggak ke delete teman-teman, karena fungsinya kosong confirm delete-nya. Nah, jadi kita tambahin dulu untuk confirm delete-nya. Kita bikin fungsinya await, await lagi, lalu Firestore, fungsinya itu collection, sama kayak ini, tapi kita ambilnya yang delete. Nah, oke, dot delete, udah gitu aja. Sama apa lagi nih, kita tambahin. Oh iya, ini kita harus pakai try and catch teman-teman. Nanti takutnya ada error ya kan, nggak ada handle-nya, jadi bingung user kan. Kita harus ngehandle error ini teman-teman dengan cara try catch. I scaffold, ini pakai apa nih? Scaffold messenger off, context show snack bar content text error deleting tools to do. Ini opsional ya teman-teman untuk handle errornya. Mau kayak gimana? Bentar, nih di mana lagi? Oke, oke, kira-kira kayak gini untuk try and catch-nya. Kita harus return false. Oke, nah kita bisa refresh ya. Ini kita fungsi delete udah jadi. Tinggal kita coba dulu. Confirm delete. Nah, udah kehapus. No to do yet. Add new tags. Udah deh. eh Implementasi CRUD di eh, Firebase udah ke cover semua. Jadi kalian cuma butuh latihan ya. Mungkin kalau ada yang ketinggalan, ini bisa dilihat-lihat lagi. Nanti ini bakal aku push ke repo. Bisa kalian lihat-lihat lagi nih nanti di reponya GDGOC. Nah, ini aku udah buat lagi. Coba kita hapus ya. Delete. Nah, real time kan cepet banget kan langsung kehapus. Kita padahal nggak refresh webnya loh. Jadi secepat itu Firebase teman-teman. Dan tadi di sini ada sign out. Nah, sign out tadi aku pakai fungsi sign out. Jadi tadi aku ada simpen user saat login ya.
Jadi di sini aku ada fungsi sign outnya. Wait, wait. Tadi di mana ya? Lupa. Sign out. Nah, di sini. Di icon log out nih di sini ya. Nah, jadi aku sign out. Jadi nanti UID yang kesimpan bakal hilang. Jadi nggak bisa bikin to do. Jadi error nanti. Gitu teman-teman. Nah, di sini udah ada track catch-nya. Jadi tinggal ikutin aja. Nah, karena ini udah lumayan jadi ya to do app-nya. Jadi nggak ada alasan teman-teman eh buat males-malesan ya buat explore. Nanti nggak jago-jago kalau males-malesan ya. Jadi tinggal di explore aja. Fungsi-fungsi yang lain, kalau kalian mau tahu, di sini itu ada banyak teman-teman. Service-service Firebase. Nah, tadi kan kita kenalan sama authentication, sama Firestore. Nah, Firestore itu nyimpen eh, data dalam bentuk JSON, teman-teman. Jadi, bagaimana dia buat nyimpen si gambar, video, kan dia bentuknya teks gitu kan, apa, eh iya teks dalam bentuk JSON. Masa harus eh, nyimpen di luar? Nah, enggak teman-teman. Jadi untuk file-file besar sebenarnya kalian bisa simpan di storage. Nah, jadi si Firebase udah nyediain untuk storage. Nah, tapi storage ini sayangnya udah berbayar, teman-teman. Jadi kalian harus upgrade untuk nyimpen-nyimpen file besar. Jadi dulu ini sering dipakai sama kita pengguna Firebase, teman-teman. Karena ini gratis. Jadi kita tiap bikin aplikasi pakainya Firebase saja udah karena service-servicenya gratis. Nah, tapi sayangnya storage ini udah berbayar. Nah, tuh klaim 300 nih buat trial ya. Jadi ada service ya teman-teman. Nah, mungkin kalian kalau nggak mau berbayar mungkin bisa cari alternatif lain. Kira-kira seperti itu buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa diskusi sama aku. Kira-kira mau bertanya apa nih? Ini kita stop sharing atau usah? Mana sih Meta tadi? Wait, wait teman-teman. Aku nggak bisa balik ke meet-nya. Oke, oke. Nah, kita waktunya masih sampai 16.30. Mungkin kita bisa diskusi tentang Firebase. Kira-kira teman-teman mau nanya apa? Oh, ini ada Rizky Firmananda. Rizky Firmananda, berarti Firebase itu bukan hanya untuk Flutter saja ya, Kak? Iya, benar banget. Kamu mau pakai web, di web juga bisa. Jadi Firebase ini eh, bisa untuk apa aja, teman-teman? React bisa, nggak hanya untuk Flutter. Nih, web, misalnya Unity, tinggal di select platformnya aja. Cuma biasanya Firebase ini digunain sama pengguna-pengguna Flutter. Jadi ya pasangan karena eh, ada ininya juga kan. Tadi lihat Flutterfire biar bikin si Firebase sama Flutternya nyambungnya cepet tadi kan prosesnya cepet banget nyambunginnya. Kak, ini kan ada tadi implementasi NoSQL ya. Kalau SQL itu gimana, Kak? Kalau SQL itu berbeda, Ilham Tio Ramadan. Thank you pertanyaannya sebelumnya. Jadi kalau SQL kita itu pakai eh, bukan pakai Firebase karena Firebase ini adalah NoSQL. Tadi apa ya definisinya?
back end no SQL. Jadi kalau mau pakai SQL tuh eh, bukan pakai Firebase teman-teman. Kalian bisa pakai SQL backend. Ya, masuk MySQL, Postgre. Nah, ini nih, Oracle. Nah, ini MongoDB itu sebenarnya sama kayak Firebase. Kenapa masuk sini ya? Oh, ini ya, mungkin gambar-gambarnya aja ya. Nah, kalau mau pakai SQL, ini pakai yang ini nih. Nah, kalian nanti bakal mainin berhubungan sama relation database. Bikin ERD. Nah, bakal nemu-nemu kayak gini lah. Bikin ERD dulu. Nah, biar kalau pakai SQL tuh kita bikin ERD dulu. Sebenarnya kita kalau mau bagus juga mau kebayang ya. Daripada mikir di sini kita bikin ERD dulu sih, baru implement. Cuma biasanya aku langsung bikin collection, masukin dokumen, dokumen, dokumen. Kayak gitu biasanya. Aku taruh tengah aja deh, bitnya biar cepet. Oke, kira-kira gitu Ilham Dio Ramadan SQL. Nah, untuk saat ini kita pakai Firebase. Berhubung eh, tadi aku belum join ya awal-awal, udah di spill buat tubes nggak? Oke Belum Kak, Bang, keren sih spillnya. Oh belum ya? Oke. Itu di infonya di sini atau di main room? di sini. Oh di sini. Ya, Mau siapa nih? Mas Bin. boleh boleh. Oke, oke. Nah, jadi berhubung kita mau ke Tubes, kita bakal gunain si Firebase biar cepet kalian nanti developnya. Nah, boleh deh Mas Bin dijelasin untuk guideline Tubesnya kayak gimana. Gas dikerjain teman-teman buat nambah project. Jangan sampai kalian kuliah 4 tahun nggak ada project apa-apa ya. Nah, ini kalian dapat kesempatan nih ngerjain Tubes dari GDGOC. Dikerjain biar kalian bisa isi CV kalian masing-masing. Oke, silakan Mas Bin. Betul. Oke guys, itu udah ada ini ya, udah ada link buat kalian daftar apa namanya pengerjaan tugasnya. Jadi sebentar, kameraku nge-frame, bentar. Ya. Nah, oke. Jadi kan untuk tugas besar dari hmm, mobile development itu kan kita tim ya sifatnya. Jadi kalian bisa nyari tim kalian, terus nge-build tim kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan memang kalian nggak ada tim sama sekali, kalian bisa daftar individu. Nanti kalian bakal dipasangin sama rekan lain yang juga nggak ada timnya gitu. Nah, jadi tugas besar ini cocok banget buat kalian yang memang benar-benar pengen apa ya saya mengimplementasikan dari study group yang udah kalian jalanin kan udah 8 kali ya kita study group ya, dihitung dari yang awal. Nah, kalian pengen coba praktekin itu. Kira-kira gimana ya kalau misalkan aku bikin project real gitu. Benar-benar aplikasi yang sifatnya bisa jadi porto gitu. Karena lumayan teman-teman kalau misalkan kalian ngelamar suatu apa ya posisi atau misalkan gabung suatu organisasi gitu ada eh, porto buat sebuah project aplikasi sederhana kayak to-do list juga itu lumayan banget membantu teman-teman. Apalagi kalian udah bisa menghubungin Firebase, kalian udah bisa authentication, bisa Firestore gitu. Itu udah jadi poin plus banget kalau misalkan kalian apa ngasih lihat porto kalian gitu. Nah, untuk spesifikasi tugas besarnya, nih aku share dulu. Oke, kalian bisa, oh, ya, ntar aku sekalian share juga deh buat guidelines-nya di form yang belum aku share. Jadi untuk guideline-nya sendiri itu adalah membuat aplikasi sederhana ya dari si Flutter ini dengan ada fitur out-nya. Tadi kalau dijelasin ya, fitur out. Terus juga ada manajemen state, jadi wajib pakai state ya, state management, jangan pakai stateful. Terus juga operasinya pakai, cara kerjanya pakai Firebase, pakai Firestore yang tadi. Terus ini ada detail untuk main specification-nya. Pertama ada UIX minimal,
itu boleh kalian pakai material desain sekreatif mungkin lah, sekece mungkin. Aku yakin sih kalau masalah desain atau masalah selera sama kalian nggak ini juga lah, nggak jelek-jelek banget itu kan. Pasti setiap orang punya seleranya masing-masing gitu. Cuman pasti dijamin lah buat kreativitas mah nggak akan diragukan gitu. Terus yang kedua itu minimal ya, minimal banget nih ada 2 halaman gitu buat navigationnya. Jadi jangan bikin satu plug project aplikasi 1 halaman aja gitu tanpa ada navigasi ke halaman manapun. Bahkan lebih bagus kalau kalian punya navigation bar, itu lebih bagus, poin plus banget. Terus juga punya tampilan yang responsif dan tidak overflow. Yang responsif dan tidak overflow maksudnya jangan sampai ketika misalkan kalian ngerunning nih di device kalian itu di emulator kalian gitu. Tapi pas aku coba running di device aku ternyata overflow gitu. Malah jadi ada garis-garis kuning polisi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa dia tuh harus responsif mengikuti layar si device-nya. Yang keempat, tema aplikasi itu bebas. Ya, kita nggak mengekang kalian memakai tema apapun. Tapi semakin detail dan semakin lengkap, maka nilainya juga semakin besar gitu. Cuman ada suatu poin nih di sini, dilarang menggunakan tema to-do list. Karena kan tadi udah dijelasin banget tuh step by step sama Bang Darel ya, to-do list. Nah, kalau misalkan kalian pakai to-do list lagi kan jatuhnya kayak copy paste gitu. Dan juga kan to-do list udah eh, apa namanya? Sering banget ya digunain gitu. Apalagi kan nanti kan project GitHub-nya juga project GitHub, project to-do list yang tadi dibuat Bang Darel kan juga di-share di ini ya, di repository Giri Gojek. Jadi kan kalian juga bisa akses. Jadi aku harap kalian bikin proyeknya itu tidak to-do list app ya teman-teman. Bebas apapun. Misalkan kalau mau bikin apa ya, misalkan klon sosial media boleh, sosial media yang sederhana ya, nggak kayak Instagram atau Twitter gitu nggak. Misalkan bikin aplikasi sosial media sederhana atau misalkan aplikasi buat absen juga bisa gitu. Yang pasti jangan to-do list teman-teman. Oke? Buat desain, aku saranin kalian bisa nyari-nyari referensi di website desain kayak Behance atau di Figma, di community juga banyak. Itu kalian bisa cari referensi di situ. Oke. Terus juga yang kedua ada state management. Nah ini state management juga dibebasin. Walaupun kita belajarnya cuma provider ya. Tapi kalau misalkan kalian punya referensi lain, kak, kayaknya aku lebih sering atau lebih enaknya pakai state management ini deh. Itu bebas, kita nggak ngelarang juga. Jadi kalau misalkan kalian emang punya state management masing-masing, itu boleh digunain ya. Kita nggak larang buat pakai provider. Jadi yang pasti itu adalah pakai state management. Jangan jangan sampai nggak pakai, apalagi pakai stateful gitu. Itu bikin berat aplikasinya teman-teman. Yang ketiga itu adalah navigation dan routing. Tadi kan minimal ada 2 halaman nih. Jadi sebisa mungkin ada navigasi juga antar halaman gitu. Entah kalian bikin navbar, entah kalian bikin tombol sederhana buat ngarahin. Kayak tadi tadi kan ada tombol buat ini ya, buat login sama ada halaman login sama halaman CRUD si to do list kan. Itu kan udah termasuk 2 halaman tuh. Ada juga navigationnya dia buat login sama buat logout tadi kan ya buat sign out. Nah itu juga udah termasuk navigation teman-teman. Kalian bisa pakai itu. Terus keempat, authentication. Nah, authentication ini tadi udah dijelasin ke di awal sama Bang Darel, pakai Firebase Authentication. Either kalian mau pakai email password atau kalian boleh pakai Google Sign In. Itu poin plus banget kalau pakai Google Sign In. Yang kelima, buat CRUD-nya, pakai Firestore ya, yang tadi udah jelasin. Buat create, read, update, delete, itu semua udah dijelasin detail banget sama Bang Darel. Kalau misalkan emang kalian ada pertanyaan, yang masih bingung kayak Kak, tadi aku kayaknya ketinggalan dari sini, kayaknya kurang paham. Kalian bisa langsung aja bikin post di Discord gitu. Kalian bisa reach out juga di Discord. Di WA boleh boleh aja sebenarnya. Kita juga ngelarang, cuman kadang di WA tuh sering ketinggalan teman-teman. Jadi kadang ketutup chatnya. Nah, kalau di Discord kadang kan dari kami juga sering mantau gitu dari Discord. Makanya kalau misalkan ada notifikasi dari Discord tuh langsung kelihatan gitu. Cuma kalau di WA kadang ketutupan sama chat lain. Nah, buat deliverable-nya itu yang pasti source code-nya pakai version control ya, kayak GitHub, GitLab, atau bebas apapun ya, yang pasti version control yang sering kalian pakai. Rekomendasi aku sih pakai GitHub aja ya, biar lebih gampang dan lebih rapi. Terus juga jangan lupa di dokumentasinya tambahin README juga buat cara run-nya gimana, cara install, lebih ke cara run sih, Kak. Cara install kan ya. Cara install sama run, terus juga penjelasan singkat, itu tuh projectnya tuh tentang apa, itu fitur-fiturnya apa aja di situ di list, dan juga struktur foldernya kayak gimana gitu.
buat si eh, aplikasinya. Kayak tadi kan struktur foldernya ada, misalkan bikin folder fitur, di dalam folder fitur itu apa aja gitu isinya, kayak gitu teman-teman. Oke, kurang lebih itu adalah buat si project guideline-nya. Nah, tadi tugas besar nih. Jadi di form itu, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian isi. Jadi kan ini sifatnya tim ya. Jadi kalian eh, nggak bisa bekerja sendiri, wajib bertim. Karena kan di sini kita jadi Gojek tuh menjunjung tinggi tag connect, learn, and grow ya. Jadi jangan sampai kalian learn and grow doang, tapi nggak ada connect sama sekali gitu. Kalau bisa kalian ada kerjasamanya gitu, ada pengalaman kerja bareng orang tuh kayak gimana gitu. Kayak bikin sebuah tim, ngebangun sebuah ide, brainstorming itu kayak gimana. Itu juga penting banget teman-teman. Bukan hanya soal kalian bikin aplikasi atau sebuah apa namanya project yang wow gitu, yang super app banget, bukan. Tapi gimana caranya kalian bisa ngembangin sebuah aplikasi itu tuh dengan on goals yang tepat, dengan pengerjaan yang sehat dan juga eh, sesuai gitu. Jadi bukan hanya tentang aplikasi yang bagus ya teman-teman. Kayak di sini ada nih nama kelompoknya apa gitu. Terus juga nama ketua, emailnya, NIM, prodi, angkatan, nomor telepon. Ini aku edit dulu deh. Terus juga ntar di section 2-nya itu ada nama anggotanya siapa aja di sini. Maksimal tuh sampai 4 anggota ya, berarti termasuk ketua berarti 4 anggota itu maksimal. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya 2 anggota juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi maksimal itu adalah 4 anggota termasuk ketua. Oke, itu adalah mengenai tugas besar eh, dari Divisi Mobile Development GDGWC Telkom University. Apakah kalian ada pertanyaan, teman-teman? Nih, kalau misalkan kalian mau nggak ada tim, kalian bisa daftar individu di sini. Nah, oh ya, Bitly ya. Nah, ntar kalian tinggal isi di sini. Ada nama, NIM, sama kayak tadi ya. Nomor telepon, terus juga link porto. Sama status. Nah, ini ntar, ini status nggak usah diutak-atik sih sama kita ntar di sini. Kalian wajib lampirin link porto. Bisa GitHub, bisa PDF, juga bebas. Apapun ya. Porto yang pasti. Kalau misalkan emang nggak ada porto, em, mungkin boleh project sederhana yang udah kalian buat. Setidaknya kan kita udah 6 minggu ya belajar Flutter gitu. Nah, pasti adalah satu project mungkin atau satu program yang udah kalian buat. Nah, lampirin aja nggak apa-apa teman-teman. Ini supaya kita bisa nge-matching antara kalian sama anggota yang lain gitu. Itu link portofolio penting banget teman-teman. Oke gitu. Ada pertanyaan? Apa nih? Jangan sampai ini ya, nggak ikutan, rugi banget kalau nggak ikutan. Nah kan lumayan tuh fotonya misalkan, ntar kalau kalian ngelamar suatu, kalian magang misalkan intern itu kan lumayan. Pernah bikin project di GDGOC itu kan, keren kan? Itu bisa masuk ke LinkedIn gitu kan, bisa masuk ke porto kalian, CV kalian juga lumayan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin nggak ada ya. Ada ya pertanyaan. Bentar. Untuk tenggat pengerjaan sampai kapan? Oh ya, untuk tenggat pengerjaan. Tenggat pengerjaan itu, sebentar, aku lupa. Oh, 14 April semua. Pekerjaannya sampai 14 April. Jadi kalian punya waktu sekitar berapa nih? 3 minggu tuh, 3 minggu guys. Kalian punya waktu 3 minggu dari semenjak ini di reach out ya ke kalian. Minimal anggotanya 2 ya Kak. 2 ya Van. Gak harus 4 ya, maksimal 4 ya. Takut salah nih. Ya benar. Jadi minimal ada 2 orang. Jangan ngerjain sendiri ya teman-teman. Minimal 2 orang, maksimal 4 orang.
Nah, benar-benar tuh manfaatin platform ini teman-teman. Kayak tagline-nya kan connect, learn, and grow gitu. Jangan sampai kalian udah masuk GDWC tapi keluar, bukan keluar sih. Maksudnya setelah 1 tahun, 1 tahun, 1 semester belajar gitu, kalian nggak dapat apa-apa gitu. Sayang sekali kan gitu. Kalian nggak dapet value apapun di GDWC ini gitu. Salah satu dapetin value-nya adalah dengan belajar dan juga mengimplementasikan hasil belajar tersebut di tugas besar gitu. Karena kerasa banget teman-teman menurut aku ketika kalian belajar dan mengerjakan suatu proyek tuh beda banget rasanya. Maksudnya benar-benar otak kalian tuh benar-benar digerus gitu untuk ngembangin si aplikasinya. Apalagi kalau misalkan eh, dikasih deadline itu kan kayak 3 minggu gitu. Itu pasti kan kalian dipaksa untuk mikir, dipaksa untuk mengerjakan yang lama-lama ntar kan jadi terbiasa gitu buat ngembangin aplikasinya. Bener, siapa tahu diajak juga kerja dibikin startup gitu sama orang-orang di Telkom kan kadang kalau misalkan ada orang nih misalkan punya proyekan nih mau bikin aplikasi gitu terus nyari orang kan nah kan kalian bisa coba-coba reach out itu aku pernah nih bikin proyekan gitu walaupun simpel sederhana tapi aku punya pengalaman gitu bikin project di GDGOC nah itu kan bisa jadi poin plus. Oke ntar aku linknya juga bakal di share lagi di grup jadi jangan lupa buat daftar ya teman-teman ajak juga teman-teman yang lain siapa tahu yang nggak sempat join juga eh nggak sempat notice gitu jadi kalian juga boleh reach out juga ke teman-teman yang lain yang ada di grup GDWC Mobile ya buat join gitu ayo kita bikin gitu lebih banyak lebih baik gitu kan 4 orang apalagi kalau misalkan aplikasinya kompleks ya kayak tadi misalkan si apa media sosial gitu itu kan cukup cukup kompleks tuh nah kalian bisa bikin 4 orang tuh bisa lah 4 orang buat nge-handle aplikasi kayak gitu dalam 3 minggu ya. Oke, karena udah cukup mungkin ya pertanyaan ada lagi? Terakhir nih, terakhir. 5, 4, 3. Oke, cukup aja ya. Jadi untuk study group dari mobile development dari GDGWC itu cukup sekian ya, teman-teman. Selama 6 minggu ini kita udah belajar banyak hal, mulai dari dasar Dart, terus juga dasar dari Flutter, state management, asset package, sampai Firebase yang kompleks banget. Aku ngucapin terima kasih, apalagi buat berapa orang nih? Berarti 10 orang ya? 9, 9 10 orang lah ya. 9 10 orang yang sampai sekarang bertahan gitu buat eh, ya applause banget buat konsistensi kalian itu buat join study group ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajarin di sini bisa berguna, bisa kalian implementasiin di luar gitu. Bisa dapet apa namanya ya, impactnya gitu dari kalian belajar di GDG itu ada impactnya ketika kalian keluar tuh gitu. Jangan sampai kalian cuma belajar aja tapi nggak ada impact apapun gitu di value diri kalian itu. Itu sayang sekali gitu buat diri kalian sendiri. Aku sendiri ngucapin terima kasih dari mentor dari aku sama Bang Darel buat kalian yang udah konsisten konsisten datang dan juga ngerjain tugas, ngerjain hands on mobile development. Eh, aku juga minta maaf kalau misalkan dalam mengajar itu ada kekurangan atau bukan mengajar sih, sharing ya lebih tepatnya. Karena kan mengajar juga aku masih belajar gitu. Aku lebih sharing pengalaman sama sharing apa yang aku punya aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya platform lain buat belajar itu bahkan lebih bagus. Jangan hanya di GDGWC gitu. Tapi juga di YouTube atau mungkin di komunitas juga yang lain. Dan pasti aku mau ngucapin terima kasih sama minta maaf buat perwakilan dari mentor ya dari aku, Bang Daryl, dari Bang Ervan. Terima kasih. Mohon maaf dan juga mohon maaf lahir batin dari kami semua buat kalian semua. Mudah-mudahan eh, kita bisa ketemu lagi di lain tempat dengan value kalian yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi setelah dari GDWS ini kalian kembangin diri lagi, grow, terus ketika kita ketemu lagi ternyata kita ketemu di dalam project yang beda gitu. Itu kan keren banget teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Ada tambah dari Bang Dara? Aman ya? Oke, aman. Oke, mungkin cukup sekian dari study group kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Aku tutup. Silahkan kalian boleh